Damailah di kau negeriku yang tercinta, damailah di kau negeriku yang sentosa. Berbeda bahasa, suku dan budaya, namun satu jua. Keanekaragaman seni dan budaya, itulah kebanggaan kita. Beraneka ragam suku dan agama, bersatu kita semua. Indonesiaku negeri yang subur, Indonesiaku negeri yang makmur. Sawah ladang nan hijau permai, hidup tentram, rukun dan damai. Berangkul bersama satu padu, berkibarlah hai sang merah putihku. Kami siap berkorban untukmu, demi di kau Indonesiaku. Damailah di kau negeriku yang tercinta, damailah di kau negeriku yang sentosa. Berbeda bahasa, suku dan budaya, namun satu jua. Keanekaragaman seni dan budaya, itulah kebanggaan kita. Beraneka ragam suku dan agama, bersatu kita semua. Indonesiaku negeri yang subur, Indonesiaku negeri yang makmur. Sawah ladang nan hijau permai, hidup tentram, rukun dan damai. Berangkul bersama satu padu, berkibarlah hai sang merah putihku. Kami siap. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita bisa berkumpul di pagi hari ini dan diberi kesehatan. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa merasakan segala kenikmatan pada saat ini. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul bersama di sini, Bapak Ibu yang kami hormati dari garis dan satu kehormatan buat kami, Bapak Ibu bisa hadir, bisa datang ke tempat kami. Ini adalah lembaga pengembangan sumber daya manusia, Bapak Ibu. Banyak sekali hal-hal yang kita rencanakan, sama-sama berdiskusi bagaimana secara melayani pelanggan kita, bagaimana kita bertemu dengan para pelanggan, dan juga ketika kita berinteraksi dengan rekan kerja. Dalam artian di sini kita sama-sama saling mengisi, Bapak Ibu. Dari teknologi kita, tapi kita sama-sama saling mengisi. Karena kan Bapak Kepala, ketika nanti ada pelayanan yang prima, maka masyarakat akan banyak menggunakan jasa kita, otomatis omset juga akan naik ya Bapak Ibu. Dan beliau mengatakan kenapa enggak seperti di Tangerang, Mbak Korin. Di Tangerang itu 1 tahun 23 gajian. Mau Bapak Ibu? Mau. Siap belajar Bapak Ibu? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak yang pakai batik silakan Pak. Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra, biasa dipanggil sehari Ibu Adi. Adi, ayah dan ibu. Putra itu putra ayah dan ibu. Putra ayah dan ibu gitu. Terima kasih Bapak Adi. Selanjutnya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Toki Armando. Ya. Ada artinya nggak Pak? Oh itu apa Pak? Tidak ada artinya. Atau ada yang ngasih arti Pak? Oh itu apa kira-kira? Oleh karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Oteleri. Nama saya Nizefa. Nama saya Safiatun. Kalau panggilan di rumah Sofia, kalau panggilan di kantor Atun.
Selanjutnya, Bapak, duduk aja. Boleh silakan Pak. Kenalkan, nama saya Robi Satria. Nama saya Ayestika. Selanjutnya Bapak Fajar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujuni Nora. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ini kayaknya harus ada ketua kelas Pak. Harus ada ketua yang memimpin acara dari pagi ini sampai sore. Tertib dan persyaratan peserta. 1. Peserta berniat untuk dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat sebagai bagian dari ibadah. Setuju? Setuju. 8. Peserta wajib menjaga jarak minimal 12. Peserta dilarang merokok. 13. Peserta tidak mengaktifkan HP pada dari saat latihan berlangsung. 16. Peserta harus mengikuti seluruh kegiatan hingga selesai. Setuju? Setuju. Dan ini juga yang masalah yang banyak juga boleh. Sebanyak mungkin nggak mau mengikuti ya. Kalau banyak masalahnya tulis aja. Iya, boleh. Ada satu lagi kertasnya. Oke, selanjutnya itu harapannya apa aja tuh Kak? Saya sudah menunggu itu selama 1 minggu sudah sesuai dengan prosedur. Nyatanya sampai saat ini belum dapat masalah. Nanti laporan Bapak saya tulis, nanti saya dengan apa-apa saya. Saya hanya ngomong begitu. Ini kan sudah melewati prosedur. Kemarin kan jadinya sudah 3 hari ya. Sudah saya kembali berapa hari maksimal pemasangan. Saya mau bertanya Bapak, kenapa kain Bapak hari ini biasanya beberapa hari kenapa Kalau ini ma, kalau ini ngat, kalau 3 berarti semangat? kalau 3 ngat Pak. Ya. Oke, udah semangat kayaknya. Dia bisa lagi materinya? Program kita coba. Oke, baik. Sebelum kita materi, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Beliau bernama Dr. H.C. Wiswasono. Beliau adalah pimpinan umum Lembaga Pengembangan SDM Foreign Center yang berpusat di Bengkulu, Bapak Ibu. Moto Ibu adalah tidak ada manusia yang bodoh, yang ada adalah manusia yang tidak mau belajar. Betul atau betul Bapak? Betul. Kemudian hidup bahagia yang bermanfaat untuk orang lain. Beliau memiliki 3 anak yang bernama Ibu Korin, kemudian Ibu Presti, dan Bapak Mukti. Alamatnya di Jalan Semeru nomor 6 Padangjati, Bengkulu. Nah, ini keluarga, profil keluarga beliau. Beliau pernah menerima penghargaan internasional Bapak Ibu pada tahun 1999 menerima penghargaan Dr. HC dari AIMS atau American Institute of Management Student. Kemudian menerima penghargaan dari Master Asian Personality Development dari Asosiasi Personality Development Asia Center pada tahun 2016. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Keren sekali insya Allah. Selanjutnya aktivitasnya adalah saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Foreign Center dengan berbagai divisi. Jadi Bapak Ibu beliau ini belum pernah kuliah, tapi Masya Allah luar biasa sekali pernah menerima penghargaan internasional. Nah, jadi profesinya adalah sebagai konsorsium nasional di bidang ilmu pengembangan pribadi, ilmu kecantikan, nggak pesan cantik ya Bu.
Beliau mengejar kekurangan dengan pendidikan non formal. Yang diikutinya adalah mengikuti berbagai kursus Bapak Ibu dan pelatihan, seminar, kemudian upgrade baik seminar online maupun offline ya Ibu ya. Kemudian pernah mengikuti kursus pengembangan pribadi John Robert Powers. Kemudian jurnalistik keterampilan, merangkai aksesoris. Beliau pernah menjadi penulis buku pengembangan pribadi pada tahun 1998 dan motivasi diri, kemudian mendapatkan penghargaan sebagai peserta BIMTEK Panduan Kurikulum dan Standar Kompetensi Penulisan Pengembangan Pribadi Asia 9 November pada tahun 2016 dan merupakan ketua yayasan dari Korin Salon pada tahun 1983 sampai 2006. Nah, kemudian sekarang menjadi Korin Salon. Nah, kemudian prestasinya dimulai pada tahun 1982 dengan menerima penghargaan dan penganugerahan di Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Nah, organisasi yang beliau ikuti adalah yang pertama menjabat sebagai Ketua Ikatan Pengembangan Pribadi Indonesia di Provinsi Bengkulu, kemudian menjadi Wakil Ketua Argadia, kemudian menjadi Ketua Seksi Pendidikan di GO Kota Bengkulu, GOW Kota Bengkulu. Salam ceria. Oke. Berikut profil dari beliau Bapak Ibu. Silahkan diikuti kegiatannya dengan pemateri yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kegiatan kita dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Silakan selanjutnya saya silakan kepada Ibu. Silakan Ibu. Nah, seperti dikatakan tadi, saya itu semuanya itu adalah fakta. Saya hanya tamat SMKK. Itu aja intinya. Karena saya memang dari dulu saya orangnya mau belajar, tapi tidak suka sekolah. Makanya saya tidak pernah kuliah. Gitu. Tapi saya bisa jadi dosen di mana-mana. Dan kita yakinkan diri kita bisa berubah, kita bisa apa aja kita bisa asal kita mau belajar. Ya. Saya itu selalu merasa saya inilah orang yang paling benar. Saya inilah orang yang paling baik dan saya inilah orang yang paling sempurna. Kalau orang mengkritik saya, akan berantem dengan saya. Kalau orang melebihi saya musuhin dikit. Lihat orang senyum dikit, saya merasa ngejek saya. Lihat orang ngobrol-ngobrol sedikit, saya merasa ngejek saya. Itulah makanya waktu itu saya nekat mengambil kursus pengembangan pribadi. Saya nekat ninggalin anak saya. Setiap saat saya berangkat ke Jakarta, saya ambil di John Robert Powers pada saat itu memang sangat populer ya. Ya ini kritik ini saling kritik nanti dibaca sama ini. Misalnya kamu orangnya egois, kamu kalau bicara mau menguasai, kamu tinggi hati, kamu sombong. Saya baca pasti kita, saya bilang itu, saya nggak gitu. Ini menurut ibu, ya. Kalau menurut teman-temannya tuh begini, gitu. Anda masuk di sekolah pengembangan diri, keluarnya pasti Anda sudah harus berubah. Tapi kalau Anda tidak mau menerima kritikan, berarti Anda nggak siap berubah. Misalnya, ya, saya yang kritik. Kamu ini malas benar datangnya. Jawab gimana? Kira-kira menerima kritikan? Menerima Bu. Ya, Dengan senang hati. benar nggak salah. Oke, baik tepuk tangan dulu deh buat orang yang tidak berusaha membuka diri ini, dia terbelenggu. Dia terbelenggu dengan kesombongan dia. Orang sombong yang nggak mau belajar kan? Orang sombong yang tidak mau berubah. Nah itulah saya dulu. Kita jangan membatasi diri kita. Semua harus dicoba. Akhirnya kita terbelenggu dengan kebodohan kita sendiri. Nama dan gelar itu membawa semangat pada diri kita. Gitu. Nah, dan saya, nama saya Miss Wali Wonder. Saya memang memfokuskan diri saya sebagai seorang Wonder Woman. Gitu. Apapun masalah, saya harus bisa mencari solusi. Salah satu belajar itu belajar mencoba untuk menghargai pendapat orang lain, itu salah satu juga belajar. Terus belajar menerima komenan, saran maupun pendapat kita semoga dihargai orang lain. Bagus, tepuk tangan buat Pak Salah.
Robi. Nah, kasih itunya. Siapa lagi? Pak, nambahin Pak. Ibu, banyak ini kita belajar ini. Untuk belajar itu kita di mana aja bisa, misalnya di alam, Facebook, Instagram, WA, itu kan banyak Ya, peluang informasi ya, untuk bisa belajar betul. dengan pengembangan pola pikir kita. Bagus. Tepuk tangan dulu. Dan masa bodoh. Orang masa bodoh kan itulah biasanya orang yang tidak mau belajar. Kita akan menjangkau lebih dari apa yang kita harap sekarang. Nah, inilah contoh soalnya. Mengapa saya laris diundang di mana-mana? Karena ilmu saya praktek. Saya seorang praktisi. Saya bukan teoritis. Sudah saya praktekkan, saya berteori. Sudah saya praktekkan dalam kehidupan saya baru buat tesis. Puji anak buah sedikit, saya sudah gede kepala. Tangan saya berantem sama suami saya, minta uang, mau beli sepatu anak buah, mau beli baju anak buah, supaya bisa nengin. Itulah kesalahan besar saya. Saya membeli pergaulan, saya membeli rasa simpati, dan itu tidak ikhlas. Jadi bapak-bapak yang ibu-ibu di depan ini memang punya tanggung jawab untuk melakukan ini, ya. Kemampuan memberikan solusi pada setiap permasalahan pelaksanaan yang dibutuhkan, ya kan? Kemampuan menjalankan kerjasama kepada mitra. Mitra ini, pelanggan itu kan mitra kita. Semua masyarakat itu mitra kita. Pembeli itu adalah raja, pelanggan adalah raja. Memang benar. Karena kita ini pelayan. Kita energi. Kita memang sudah menarik, kita sudah menyenangkan. Tapi kita lemot. Kira-kira mau nggak orang itu bekerja sama dengan kita? Kita bisa nggak menjadi orang? Karena kalian ini di PDAM itu adalah aset, ya kan? Aset yang harus bisa mendatangkan uang. Mungkin sedang duduk menunggu pelanggan ketemu membayar itu pelanggan ketemu orang, ya sudah diam begini. Tarik sedikit ujung bibir ke atas, jangan banyak benar. Ini ya, perhatikan saya ya, begini. Tarik ke atas. Pancarkan sinar mata ceria. Nah, ini sinar mata ceria. Ini diam ya. Dari pandangan kosong, ya kan? Nah, kira-kira saya rasa bapak kepalanya kan dulu saya aja. Ya kan? Kayak gini, saya ini. Hindari melihat dari ujung mata. Ujung mata itu ini. Karena nih, saya melihat sini sih. kita gini, mata kan, lagi ini ya saudara. Orang berarti. Dan kira-kira nah, ada orang lewat. Oh, mau nyari siapa Pak? Gitu kan? Masih yang salah. Yang masuk kita tutup mata kita, lihat, kita lihat, kita tutup mata. Coba kalau begini, kalau kita begini, apa pesan yang bisa diterima? Coba apa? Kalau kayak gini, bete, lihat orang cantik kita bete. Ini pribadi yang responsif, ya sikap-sikap yang menyenangkan. Responsif itu adalah berilah aksi lebih dahulu, baru kita mengharapkan reaksi. Kita harus memberikan respon lebih dahulu. Kita kan bertemu pandangan mata. Kita mengenal caranya kita memberikan respon. Kita tundukkan sedikit kepala kita, ya, senyum sedikit. Nah, naikin sedikit aja, jangan terlalu besar, yang jadi benar, ya.
responsif, kita juga, misalnya kita baru berada di tempat yang lain. Ya. Nggak apa-apa kita kenalan dulu, kita kenalan dulu. Itu adalah orang-orang yang respon. Ya. Dalam lingkungan kerja kita melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, tapi yang lain tidak peduli. Nggak apa-apa kita peduli. Kemudian komunikatif. Kita nggak akan bisa banyak komunikasi kalau kita tidak punya banyak ilmu, ya, banyak pengetahuan. Jadi itu kita harus belajar dari mendengar, melihat, membaca itu dan mencoba. Kalau kita takut terus, kita tidak akan bisa menguasai ini. Kemudian positive thinking, bagaimanapun, entah orang itu kegaduhan, entah orang itu kasar, entah orang itu jahat gitu, kita terima jadi pelanggan kita jadi teman kita. Tapi kita jangan jadi dia. Kita punya teman, kadang-kadang kenapa ya? Dia orangnya baik, tapi kalau diajak ngobrol males benar. Karena dia tidak menggunakan ini, teknik ini. Kalau ngomong enggak ada titik koma, ya, itu kita menjadi pribadi yang tidak menarik, tidak menyenangkan. Ada yang paling sering kita lakukan tanpa kita sadari, ya. Menutup mulut dengan bibir. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita nutup gini, ini memang nggak benar, ya, nggak benar kita nutup. Ini kelihatan apa kalau kita begini itu kita nggak percaya diri, ya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah pada hal-hal yang akan kita tonjolkan, misalnya gigi kita bolong, misalnya kan, itu segera kita cari solusi. Jadi apapun kalau kita mau berubah, kita katakan bisa, kita pasti bisa berubah, gitu ya. Hal yang harus dilakukan ketika bertemu dengan seseorang, senyum yang tulus, ekspresi yang menarik, ya. Kemudian berjabatan tangan dengan sorot mata yang fokus. Jadi begini ya, nah ini salam yang benar. Jadi gerakan sini. Jadi bukan gini. Sering kan kita, ya. Itu apa kesannya? Kayaknya kita, itu dia, antara mau dan antara enggak. Tidak menghargai lawan ini kita. Dan tatapan kita, ini. Apa kabar Pak Ali? Nah, ya. Jadi yang mata kemana? Nah, mata kemana? Ini kemana? Itu kita tidak menghargai. Jadi benar-benar kita jadi pribadi yang hangat, ya, yang hangat, yang bisa. Halo Pak, apa kabar Pak? Nah ini, ya, ya. Jadi kalau kita setiap lewat kita tegur, kita senyum, kita ini, dia terkesan di ininya karena beribu-ribu orang lewat nggak ada yang negur, ya kan? Nah kita negur, jadi dia punya kesan sama kita. Jadi kepribadian yang menarik itu adalah modal dasar kita untuk mengembangkan karir kita, untuk mengembangkan potensi kita. Hal-hal yang boleh dilakukan dalam kita berkomunikasi. Nah, mengembangkan pembicaraan, sampai di sini ada yang tahu cara mengembangkan pembicaraan? Kira-kira kalimat-kalimat apa aja yang bisa mengembangkan pembicaraan lawan bicara kita? Hanya sebenarnya, oh ya, kapan, di mana, berapa, udah gitu? Oh iya, selanjutnya, udah gitu gimana? Gimana? Kapan? Hanya itu. Saya teman kita bicara gitu kan, jadi Pak, saya kemarin ini kesal benar saya sama siapa? Nah, itu kan kembang ya, sama anak saya, dia tuh begini. Udah gitu? Nah, udah gitu? Nah, jadi kita mancing dia untuk bicara.
gitu. Saya datang pelanggan kita ya, sebaiknya pelanggan itu kita sikapi itu dari hati ke hati. Jangan hanya sebaik kamu pelanggan, saya penjual. Kalau kita menyikapi itu, kita tidak memberikan kesan apa-apa. Kita tidak ada service excellent. Kemudian memperlihatkan sikap menghargai, yaitu dengan kita menjawab, gitu kan. Jadi kalau orang di bawah saya membanggakan dirinya, ya saya wajib menghargai dia. Benarnya dasarnya kita manusia itu kita butuh pujian. Nah, sekecil apapun yang nilai orang itu kita hargai. Jadi apapun yang kita bicarakan, kita harus menguasai. Kemudian memberi kesempatan lawan bicara. Ini penting. Jangan jadi orang yang menguasai pembicaraan. Menjadi pendengar yang baik, yaitu sambil menjawabnya tadi, mengembangkan pembicaraan tadi ya, menyumbang pendapat. Nah itu, oh iya, begitu ya. Oh, kenapa kamu nggak coba begini? Nah itu undangan pendapat kita. Jangan pernah kita mendikte orang, kamu tuh harusnya begini, begini, begini. Itu kita jadi pribadi yang tidak menyenangkan. Nah ini merubah amarah menjadi canda. Ini sangat penting ini. Kan dimarahin ya, kamu nyepirin. Saya bilang, nah saya ini kan diciptakan kan untuk jadi tukang supir. Saya bilang, bukan jadi tukang cuci piring. Cuci piringnya aja yang cuci. Jadi kita selamat dari kemarahan. Marahan orang lain, kemarahan diri kita sendiri. Kemudian merekomendasikan. Nah ini tidak bisa dilakukan sama orang yang punya hati iri dan sirik. Saya merasa banyak sekali keberuntungan saya karena banyak merekomendasikan orang lain. Jadi kemanapun saya pergi ada rekomend saya. Siapa yang di sini yang kita bikin PowerPoint misalnya? Kalau orang yang punya keikhlasan, oh Pak, Anda sibuk itu Pak, pintar sekali PowerPoint. Jadi tidak ada salahnya kita berbuat baik untuk orang lain. Itu pasti akan efeknya akan baik. Menghargai kecerdasan orang lain. Nah ini kita perlu ya. Kadang-kadang kita tuh apa? Orang yang punya ide, kita yang menjadi pahlawan. Nah, orang yang kayak gini tidak bagus jadi teman. Oh saya begini bisa begini ini karena dia. Itu harus kita hargai kecerdasan orang lain. Kita tidak akan jatuh. Ya. Bedanya orang yang cuek, kita bisa lihat. Gitu. Orang yang cuek biasanya ruangannya berantakan. Memuji orang dengan tulus. Selalu mengucapkan terima kasih menyambut pujian. Cerah benar hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Jangan. Wih menghina yang kamu. Ada. Itu orang yang tidak bisa menanggapi orang lain. Kita harus menikmati pekerjaan. Kalau kita bisa menikmati pekerjaan, kita pasti ingin bergerak cepat. Kita tidak menunda. Jadi kita bergerak cepat. Kalau kita tunda, akhirnya kita lupa. Dan pilihlah kerjaan itu yang benar-benar kita suka. Yang kita suka. Jadi kita bekerjanya menikmati. Jadi kemampuan menjalin kerjasama ini mau bersinergi ini benar-benar untuk satu karir kita juga. Ya. Kalau kita menjadi pribadi yang menyenangkan, apapun karir kita, insya Allah cepat berkembang. Michi, Kai! Bapak sengaja kan? Gak boleh berdiri lu, enak aja. Aku tahu telat tuh. Ulang lagi. Semangat! Michi, Kai! Aku tahu aku sengaja. Ada yang salah? Oh, ibu duduk! Ibu duduk! Gak dong, enak aja. Lagi ya. Semangat! Michi, Kai! Mas dulu, Mas. Bapak ketua duduk. Anda tidak. Kita bisa baca kan, Kak? Mana yang serius, mana yang enggak? Ini pelajaran tentang feeling, jadi aku tahu siapa yang bohong. Berarti Bapak sih berarti. Bapak
Riau. Nominasi Kartini Muda 2011, juara 1 diklat kepemimpinan BKKBN se-Indonesia 2013. Inilah moto dari Ibu Korin, yaitu Majada Wajada. Niatkan semua untuk ibadah dan bermanfaat untuk semua. 2006 sampai 2018, dia sebagai ASN di perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Kode Lembaga Pengembangan SDM Korin Center Bengkulu, Jambi, Padang, dan Riau. Bank Indonesia Bengkulu, PT Suzuki, Rumah Sakit Bayangkara. Begitu banyak penghargaannya. Wow. Untuk materi pengembangan diri, yaitu 1. Motivasi kerja, kerjasama tim, berpikir inovasi. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Apa kabar hari ini Bapak-Bapak? Ada yang punya pengalaman nggak ketika melayani pelanggan PDAM itu ternyata nggak semuanya pelanggannya baik-baik saja. Banyak yang suka marah, suka cemberut, yang komplain. Gimana cara menikmati komplain? Ya seperti orang air nggak hidup, ya kan? Kita aja bercanda, mungkin ada kesalahan Bu, diajak kayak gitu yang kota-kota lah. Ajak ngobrol-ngobrol. Bapak kalau memulai hari mau bekerja, apa yang Bapak rasakan? Semangat ya. Wih, luar biasa Bapak Fajar. Beliau mengatakan bahwa ketika akan memulai hari itu harus semangat Bapak Ibu. Walaupun sekian banyak kemarahan kompleks, yang penting harus semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Kenapa harus semangat? Karena dengan semangat kita bisa tadi cari solusi, kita bisa melayani seperti itu. Ketika niatnya dirubah, bukan karena pengen cari kerjaan, pengen cari kegiatan, pengen dapat gaji, atau sekedar istilah saya kerja aja, tapi dirubah menjadi sebuah keyakinan bahwa saya bekerja adalah ibadah. Kalau saya komplain, saya bersabar, saya dapat pahala. Kalau misalnya saya marah gitu sama pelanggan saya, kemudian bersabar, saya juga dapat pahala. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melayani dengan baik, pelanggan itu merasa puas, kemudian akhirnya dia terus menggunakan air PDAM yang ada. Setiap dia menuju, setiap dia mandi, maka pahala bagi Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu ada di ruang kubur juga pahalanya tetap ya, asal melayani. Jadi ketika dia merasa puas, misalnya Bapak Ibu datangnya lagi meriksa meteran, menjadi petugas meteran. Kemudian Bapak Ibu bilang, mohon maaf Bapak Ibu, saya cek dulu ya meterannya. Terus dia bilang, oh iya silakan Pak, Bu, gitu ya. Sudah dicek, kemudian, oh sudah saya cek, Ibu rumahnya ternyata meterannya sekarang sudah segini gitu ya. Terima kasih banyak Ibu, misalnya kita dengan sikap yang seperti itu. Terus ibunya, wah keren banget nih. Oh iya silakan Pak. Ya. Akhirnya besok-besoknya ibu-ibu itu akan bercerita ke tetangganya. Tahu nggak? Teman-teman PDAM itu sekarang keren banget kok. Masa kemarin mereka menyapa saya menggunakan salam, kemudian senyum, kemudian bersahabat memberitahukan berapa meterannya sampai saat ini, kemudian mereka pamit. Luar biasa. Kamu rumahnya sudah pakai PDAM belum? Belum Bu, cuma pakai sumber air. Udah, pasangnya pakai PDAM keren loh. Nah. Ada juga konsep pelayanan khidmat. Yang pertama sikap, yang kedua perhatian, yang ketiga tindakan. Nah, coba dipikirkan, kenapa Bapak Ibu senang ke satu toko yang memang kayaknya asik, bukan karena harganya, tapi karena pelayanannya. Oke, lanjut Mas. Apa? Kenapa? Pelayanan terbaik itu pelayanan yang pelayanan prima ya, pelayanan prima dan pelayanan terbaik.
untuk pelanggan sehingga pelanggan itu puas, merasa puas. Siap. Pelanggan prima itu pengembangan kepribadian yang bagus dan baik. Oke. Jadi yang namanya pelayanan prima itu adalah bagaimana kita mengembangkan kepribadian yang bagus. Kalau menurut saya pelayanan prima itu suatu pola pelayanan terhadap konsumen yang melayani ikhlas dan peduli terhadap konsumen. Luar biasa, ada 10 ya. Pelayanan prima adalah 1. Mendengar, 2. Kepentingan pelanggan, 3. Sebaik mungkin, 9. Sapa dan gembira, 10. Ikhlas dan peduli. Oke, tepuk tangan buat Ibu Febri. Setuju ya teman-teman dengan 10 itemnya? Oke. Baik, setelah kita kasih saran, terakhirnya adalah solusi. Kalau memang kita bertugas meteran, berarti solusinya adalah kita mencatat meterannya biasa. Boleh juga kalau misalnya memang ada orang yang misalnya kita infokan, Bu ini udah segini ya meterannya. Bagian pelanggan. Kalau yang di penagihan Bu, gimana kira-kira senyumnya? Assalamualaikum. Halo. Ini kami dari PDAM. Benar rumah yang atas nama pelanggan ini ya ada tukaan Bu. Jadi dalam beberapa bulan ini mau bayar lagi ya ke kantor. Bayarnya boleh separuh dulu. Itu ya. Halo. Semangat. Melayani. Baik. Ya suka banget ya kalau kayak gitu ya. Kalau materi ngantuk ya. Apa kelebihan dan apa kekurangan Bapak Ibu? Tulis sebanyak-banyaknya. Nih, coba berdiri maju ke depan. Murah senyum, ramah, baik, murah diajak bergaul, peduli semua kawan, tanggung jawab, tidak suka membuat orang lain tersinggung. Menurut Bu? Lagi. Betul nggak? Betul. Oke, lanjut. Mungkin kekurangannya ini nggak suka banyak bicara, gampang tersinggung, kadang juga murah marah, mudah merajuk. Betul Bapak Ibu, boleh belajar. Tepuk tangan dong. Yang paling penting adalah kita mengakui apa kelebihan dan kekurangan kita. Nih, dominan itu logonya apa teman-teman? Iya adalah orang yang tegas. Tegas tapi belum tentu harus marah-marah. Kalau lagi nggak pakai ketegasan, jadinya kan orang menganggap remeh ya. Tapi maksudnya tegas di sini nggak harus dengan marah-marah. Kelemahannya biasanya orang ini suka memerintah dan cepat marah. Orang-orang dominan ini akan tunduk dengan orang yang lemah lembut. Jadi si lumba-lumba ini dia suka bicara dengan banyak orang. Dia suka ngomong, kemudian dia pede, dia yakin dengan dirinya dan selalu optimis. Negatifnya, dia tidak terorganisir dengan baik. Maksudnya, dia nggak suka dengan aturan. Dia nggak suka juga dengan sesuatu yang rinci. Pelanggan yang komplain, dia dengarkan terus diajak ngomong. Akhirnya bersahabat dengan pelanggannya. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu dengan pelanggan yang komplain tapi dia influence, caranya gimana supaya dia nggak marah-marah? Silakan dipuji Bapak Ibu. Dia sangat senang untuk dipuji. Jadi memang teman-teman yang atau pelanggan yang influence ini tadi harus banyak kita dengarkan. Kemudian jangan lupa untuk beri pujian. Seperti itu. Sama kalau punya bos yang influence. Kalau ini adalah tipikal stimulus. Dia adalah orang yang suka dengan kesabaran, suka dengan kebersamaan. Dia nggak suka kalau pas rapat beda pendapat dia nggak mau. Karena dia adalah si lembut, maka kita juga harus bisa untuk sangat lembut dengan mereka. Karena mereka ini biasanya hatinya mudah terluka ya, tapi dia nggak akan kelihatan di wajahnya.
Saran saya ketika ketemu dengan mereka, banyak-banyak bertanya, gimana Bu airnya? Apakah ada masukan Bu? Atau mungkin masih kotor nggak airnya? Gitu ya. Dia akan sangat senang ketika banyak ditanya. Kanca ini orangnya adalah orang yang teratur. Dia suka bekerjanya pakai data, suka duduknya dalam hal bekerja, dia suka di ruangan, duduk di meja, nulis-nulis, ngetik-ngetik. Nah, ini adalah si kancil. Tugas Bapak Ibu kalau ketemu dengan pelanggan seperti ini atau dengan teman-teman yang seperti ini adalah mengajak mereka bicara, tapi harus pakai data terus. Gimana? Udah berapa hari? Misalnya ke pelanggan. Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah dan larangan Allah? Sudah berapa tahun kita abaikan panggilan-panggilan azan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita hidup dengan pilihan-pilihan sendiri? Seolah-olah pilihan kita adalah pilihan yang terbaik daripada pilihan Allah. Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak penting dalam hidup kita? Jangan biarkan kaki kami berjalan di padang mahsyar tanpa alas yang panas seorang diri, tersating beribu-ribu tahun lamanya dan tidak tahu arah kemana, karena kami memikul dosa-dosa kami. Jangan biarkan ya Allah Rasulullah tidak menoleh ke arah kami karena terhalang oleh dosa-dosa kami. Jangan biarkan ya Allah ketika Rasulullah menyambut mereka di padang mahsyar, memberikan minum dari telaga Kausar, tersenyum dengan mereka, memeluk mereka dengan penuh perhatian, sedangkan kami terhalang dari sebuah kebaikan. Kami terhalang dari dosa-dosa yang kami. Berungga Semangat melayani. Berungga Semangat melayani. Berungga Semangat melayani. Berunda semangat melayani. Berunda Semangat melayani. Berunda semangat melayani. Berunda semangat melayani. Berungga Semangat melayani. Perumda Melayani. luar biasa. Tulis dulu masalahnya, baru Masalahnya iya, jadi dari masalah itu pasti salah solusi kan sekarang. Yang orang masalahin aja. Biasanya gimana Bu? Biasanya mereka langsung bayar atau enggak? Janji. Nah, jadinya kalau mereka janji Bu gimana? Jadi minta infonya ke siapa? Atau pelanggan berjanji. Jadi minta nomor handphonenya. Pelanggan berjanji. Kadang nomor handphone dikasih. Nah, biasanya aku jemput. 3 hari lagi. Kan kalau pelanggan katanya kan baru gitu. Jadi, yes! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bu? Tentang apa Bu? Enggak kan nitipin air, Bu. Saya nggak tahu ada air kan Bu. Ini ada buktinya, Bu. Udah 12 bulan Ibu nggak bayar. Ibu mau ngasih? Oh iya, Bu. Ini nggak ada puasa, Ibu. Udah 12 bulan tuh kakaknya. Coba mana buktinya mana rekeningnya mana coba? Ini Bu, penagihan kami, Bu. Kenapa bisa sampai 12 bulan sedangkan harusnya per bulan bayar? Harusnya itu kesini dong tiap bulan. Lanjut deh. Kenapa bisa 12 bulan ke bawah telepon saya? Karena sebelumnya saya mau tahu tentang Ibu. Jadi saya Saya udah mau punya apa Ibu? seharusnya Ibu yang Ibu harus lunas bulannya, Bu. Tapi setelah dibayar, saya
dari ibu, kan visa ini kan cuma global Bu. Kalau ibu ingin tahu per bulannya besok saya kasih rekeningnya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke, Bu, sama-sama Bu. Pacarnya suaranya. Assalamualaikum Bu. Permisi, mohon maaf, kita dari petugas Perumda mau mengecek perusahaan umum daerah. Oke. Oke. Gimana? Ada keperluan apa ya Mas? Kita mau mengecek pemakaian air per bulannya, Mbak. Oh, terus caranya? Dengan mengecek kita apakah ada komplain atau apa, kita bisa laporkan ke kantor, ada permasalahan apa di lapangan. Oh, jadi itu mereka bukannya ngecek-ngecekin air gitu ya? Jadi dari mau keluh kesah dari pelanggan. Keluh kesah. Oke. Yaudah Mas, sudah dicek. Ya, udah. Udah dicek. Apa Mas? Mas itu deh airnya berapa liter ya? Kalau sisi dari hitam, silakan Mbak masuk ke botol, airnya bawa ke kantor untuk mendapatkan sampel. Bahwasanya orang kantor Untuk mendapatkan sampel kan saya buat sampel kenapa saya iya, bahwasanya orang kantor bisa melihat hasil di lapangan. Bicaranya bahwa apa airnya gitu? terus. Faktor kekeliruan itu Oh, orang itu ya. Berarti salahnya media air dong, kenapa kan itunya nggak bersih? saya kan berusaha menjelaskan. Loh, Mas harusnya ngedam saya dong, jangan saya berusaha menjelaskan nggak gitu. Ya, mohon maaf sebelumnya Bu. Ya. Kita bisa bicara dengan siapa, atas nama siapa Ibu. Nanti kita catat nomor HP Ibu, keluh kesah Ibu kita laporkan ke kantor. Oke. Udah. Oke, tepuk tangan teman-teman. Apa kekurangannya? Masih ada yang kurang tadi. Yang pertama menyebutkan siapa namanya. Cuma bilang saya dari Perumda. Betul, Pak Reni. Yang kedua, ketika pelanggan marah-marah, kurang juga mohon maafnya. Langsung jelasin aja. Iya. Sebenarnya pelanggan cuma butuh kita minta maaf, ngakuin lah salah sudah. Dia nyerocos, ya Ibu mohon maaf Ibu. Oke Bu, saya boleh catat nomor HP-nya Ibu. Nanti saya sampaikan ya keluhan Ibu. Insya Allah secepatnya saya kabarin. Baik semuanya. Namanya pala dong. 1, 2, 3, hasil. Semangat, disiplin, dan teliti. Ya, semangat, disiplin, dan teliti. Terima kasih Bu. Ibu, saya mau membayar tagihan uang air. Berapa ya Bu? Itu alamatnya di mana? Bawa rekening. Oh, saya tidak bawa rekening Bu, saya di Sungai Pinang. Sungai Pinang. Ya, Jalan apa? Jalan Laisa Bu. Oh iya. Oh iya, tunggangan Ibu ada 7 bulan. Oh, 7 bulan ya Bu ya? Berapa itu Bu? 700.000. Tapi uang saya cuma 200.000 Ibu. Boleh diansur, Ibu mau ansur. Tapi aksunya mungkin 2 bulan lagi Pak apa Bu? Iya. Ansur, Ibu mau ansur mau bayarnya 2 bulan lagi Ya. atau mau ansur 200.000? Ansur 200.000 kemudian ansur lagi 2 bulan lagi. Iya, bisa. Bisa Ibu? Ya. Ini uangnya Bu. Iya. Terima kasih Ibu. Perumda. Iya. Makasih banyak teman-teman udah semangat hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah. Insya Allah dengan pelatihan ini kerjaan kita Bisa lebih baik dan kesejahteraan kita meningkat. Mau berapa kali gaji teman-teman? 24. Ya, amin. Orang nggak nyimpen lewat gaji itu dompet. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak-bapak yang telah memberi motivasi kepada kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.